Luka diabetes ulcus diabeticum. Yuk kita simak videonya ya. Di sini ada anggota kelompoknya. Ada Alia Putri Dwiana, Amalia Salsabila, Gita Nawanda, Hanin Akila Basyair, Indah Lia Safitri, Muhammad Noval Ramadan, Usnia Apriani. Ulcus diabeticum adalah luka kronis pada penderita diabetes yang biasanya terjadi karena gangguan aliran darah dan kerusakan saraf. Meski umumnya muncul di kaki, luka ini juga bisa terjadi di bokong, terutama pada pasien yang banyak berbaring. Luka di bokong disebabkan oleh tekanan, sirkulasi darah yang buruk, dan infeksi. Penanganannya meliputi menjaga kebersihan luka, mengurangi tekanan, dan mengontrol gula darah. Di sini ada faktor penyebab terjadinya ulcus diabeticum, seperti neuropati perifer, baik motorik, sensorik atau otonom, deformitas anatomis dan struktural, penurunan sistem imun, penyakit pembuluh darah perifer, kontrol metabolik yang buruk, dan dampak sosial seperti masalah emosional, psikologis, dan perilaku. Di sini ada tanda dan gejalanya, yaitu 1. Sering kesemutan. 2. Nyeri pada kaki saat istirahat. Ketiga, sensasi rasa berkurang. Keempat, denyut nadi yang lebih rendah di arteri dorsalis pedis, tibialis, dan poplite. Kelima, kerusakan jaringan, nekrosis. 6. Kaki menjadi atrofi dingin serta menebal, kulit kering dan kuku menebal. Luka yang terjadi secara spontan atau akibat trauma dapat menyebabkan luka terbuka yang dapat menyebabkan gas gangren, serta dapat menyebabkan osteomielitis. Di sini ada gambar luka ulcus diabeticum. Gambar pertama terdapat luka di bagian bokong, dan gambar kedua terdapat luka di bagian kaki. Di sini juga ada faktor yang mempercepat penyembuhan luka. 1. Nutrisi yang adekuat. 2. Pengendalian infeksi. 3. Penanganan nekrosis. 4. Penggunaan penutup luka yang tepat. Kelima, kepatuhan terhadap perawatan. Dan ada juga faktor yang memperlambat penyembuhan luka. 1. Faktor usia. 2. Faktor nutrisi. 3. Faktor insufisiensi vaskular. 4. Faktor infeksi. 5. Faktor nekrosis jaringan dan eskar. 6. Faktor fisiologis tubuh. Manajemen perawatan luka. Time. Kesatu ada tissue management, adalah tindakan menghilangkan jaringan mati dan mengeluarkan benda asing yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Kedua, ada infection and inflammation control, adalah tindakan untuk mengontrol infeksi, membantu proses pelepasan biofilm di permukaan luka, serta mengatasi infeksi dengan pemberian topikal antimikrobial. Ketiga, ada moisture balance, adalah tindakan untuk menjaga luka tetap lembab, dengan menggunakan balutan yang menyerap luka dengan baik. Dan keempat, ada epithelization edge, tepi luka, adalah tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, antara lain perbaikan nutrisi dan melindungi sekitar luka. Jenis-jenis modern dressing yang digunakan. Yang pertama yaitu foam dressing, digunakan untuk luka dengan eksudat berlebih. Yang kedua yaitu alginate dressing, digunakan untuk luka yang memerlukan debridement dan menyerap eksudat berlebih. Dan yang ketiga yaitu silver impregnated dressing, digunakan untuk luka yang terinfeksi atau berisiko infeksi.